Akan direcord. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga di sore hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati wat Taqrib yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Mustafa Dib Al-Bugha hafizahullahu ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana tata cara mandi wajib atau mandi janabah. Telah kita sebutkan fardu-fardu dan juga sunnah-sunnahnya. Maka sekarang kita akan berpindah kepada pembahasan yang baru, yaitu tentang mandi-mandi yang disunnahkan. Mandi-mandi yang disunnahkan. Jadi di sana ada beberapa mandi yang disyariatkan dan kita mendapatkan pahala ketika mengerjakannya. Kata beliau di sini, faslun wal iktisalatu al-masnunah sab'ata asyar ghuslan. Dan mandi-mandi yang disunahkan itu ada 17 mandi. 17 jenis mandi. Yang pertama, ghuslul jum'ah. Ghuslul jum'ah. Mandi Jumat. Ini sempat kita singgung Sempat kita singgung. Kemudian yang kedua dan ketiga, wal aidain. 2 hari raya. Yang kedua berarti apa? Hari raya Idul Fitri. Yang ketiga hari raya Idul Adha. Mandi untuk hari raya Idul Fitri dan mandi untuk hari raya Idul Adha. Yang keempat, al istisqa. Mandi ketika sholat istisqa, sholat minta hujan. Wal khusufu wal kusuf. Kemudian yang kelima, ketika sholat gerhana bulan. Al-khusuf, sholat gerhana bulan. Wal-kusuf, sholat gerhana matahari. Kemudian yang ketujuh, wal-ghuslu min ghuslil mayyit. Mandi karena memandikan mayit. Bukan mandi mayitnya mandi bagi orang yang memandikan mayit. Yang kedelapan, wal kafiru idza aslam. Seorang yang kafir ketika dia masuk Islam. Seorang yang kafir ketika dia masuk Islam. Kemudian yang kesembilan, wal majnunu wal mughma alaihi idza afaqa. Idza afaqa. Al-majnun wal mughma alaihi idza afaqa. Idza afaqa. Orang yang gila dan pingsan apabila tersadar. Orang yang gila dan pingsan apabila dia sadar. Yang ke-10, wal ghuslu indal ihram. Mandi ketika ihram. Ingin menunaikan umrah atau haji, dia berihram, maka disunahkan untuk mandi. Kemudian yang ke-11, lidukhuli Makkah. Masuk kota Mekah. Lalu yang 12, lil wukuf bil Arafah. Yang ke-12, wukuf di Arafah. Lalu yang ke-13, walil mabit bi Muzdalifah. Ini ketika bermalam di Muzdalifah. Yang ke-14, wali ramyil jimar ats-tsalath. Untuk melembar jumrah yang 3.
Ini dalam rangkaian ibadah haji. Kemudian yang ke-15 litawaf. Yang ke-15 karena ingin melaksanakan tawaf. Yang ke-16 walis sa'i karena ingin melakukan sa'i. Yang ke-17 ya lidukhuli madinati Rasul sallallahu alaihi wasallam karena memasuki kota Madinah. Ya, karena memasuki kota Madinah. Ini 17 mandi sunnah yang disebutkan oleh Al-Qadi Abu Suja rahimahullahu ta'ala. Baik. Nah, penjelasannya kita bahas sekarang ya. Baik. Yang pertama kata beliau di sini ya, mandi Jumat. Nah, mandi Jumat inda Syafi'iyah hukumnya mustahab. Ya, tidak sampai pada derajat wajib. Ya, tidak sampai pada derajat wajib. Ya. Dalilnya rawal Bukhari wa Muslimun an Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Dalilnya adalah hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaghtasil." Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam ya, apabila beliau kata beliau apabila ya salah seorang di antara kalian mendatangi Jumat, maksudnya dia menghadiri sholat Jumat berjamaah, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Maka hendaknya dia mandi. Qala wali muslimin arada ahadukum an ya'tiya. Dalam riwayat Muslim, apabila salah seorang di antara kalian akan mendatangi. Ya. Jadi barang siapa yang ingin untuk menghadiri sholat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Ini menunjukkan perintah dari Nabi SAW. Dan hukum asal perintah itu adalah untuk wajib. Qala wa sarfuhu anil wujub hadithu Samurah radhiyallahu anhu. Dan yang memalingkannya dari kewajiban adalah hadisnya Samurah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Ya, barang siapa yang dia berwudu pada hari Jumat, ya, fabiha wa ni'mat, kata beliau, ai fabi sunnati akhadha wa amil. Wa ni'mat as-sunnah. Maksudnya fabiha wa ni'mat artinya dia telah mengambil sunnah dan mengamalkannya. Maka dia telah mengambil sunnah dan mengamalkannya. Ya. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdal. Ya. Jadi barakallahu fikum, ya, mandi Jumat itu hukumnya mustahab atau sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ya, tidak sampai wajib. Akan tetapi afdal bagi dia untuk mandi, ya. Kalau dia berwudu saja sudah mencukupi, ya, dia telah mengambil sunnah. Namun ketika dia mandi yang demikian lebih afdal, ya, lebih afdal. Kemudian yang kedua dan ketiga, wal idain, dua hari raya. Ya. Qala akhraja Malikun rahimahullahu taala fil Muwatta. Ya. Anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yaghtasilu yaumal fitr qabla an yaghdu ila al-musalla atau yaghduwa ila al-musalla. Dikeluarkan oleh Al-Imam Malik dalam Al-Muwatta bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum pergi berangkat ke musalla, ke lapangan tempat sholat. Ya, ini beliau radhiyallahu anhuma
sebelum pergi ke sholat Idul Fitri, kita sebentar lagi Idul Fitri ya, maka beliau mandi terlebih dahulu. Ya. Bagaimana dengan Idul Adha? Wa qisa bi yaumil fitr yaumul adha. Dan dikiaskanlah ya hari raya Idul Adha dengan hari raya Idul Fitri. Ya, dan dikiaskan hari raya Idul Adha dengan hari raya Idul Fitri. Ya. Ini menunjukkan bahwa dalil itu bisa dengan kias ya. Ini mana dalilnya, mana sunnahnya, mana hadisnya? Ya, bisa dengan kias. Kenapa disunahkan mandi pada hari raya Idul Adha? Karena dikiaskan dengan mandi hari raya Idul Fitri. Baik. Qala wal istisqa wal khusufi wal kusuf. Kemudian yang keempat, 5 dan 6 ya, mandi sebelum sholat istisqa, sebelum sholat khusuf dan sholat kusuf. Sebelum sholat meminta hujan, sholat gerhana bulan, dan sholat gerhana matahari. Nah, ini juga dipakai kias ya, dikiaskan dengan hari raya. Ya, dari sisi pengkiasannya karena sama-sama berkumpul dengan manusia ketika itu. Ya, berkumpul dengan orang banyak, maka disunahkan untuk mandi. Kata beliau, lam ajid dalilan naqliyan listihbabi hadhil aksal ats-tsalatsah. Kata beliau, saya tidak mendapati dalil naqli. Ingat ya, dalil naqli yang beliau tidak dapati. Karena terkadang para ulama dalilnya itu adalah kias. Ya. Saya tidak mendapati dalil naqli tentang mustahabnya ya 3 jenis mandi ini. Yakni mandi sebelum sholat istisqa, mandi sebelum gerhana bulan, dan mandi sebelum gerhana matahari. Saya tidak mendapatkan dalilnya, kata beliau. Wala'allal ulama qalu bistihbabiha qiyasan 'alal jum'ati wal 'aidain. Ya, mungkin saja, kata beliau, para ulama mengatakan tentang mustahabnya mandi di 3 kejadian ini dikiaskan dengan mandi Jumat dan mandi 2 hari raya. Mandi Jumat dan mandi kedua hari raya. Baik. Kemudian kata beliau, ya, dari mana sisi pengkiasannya? Li'annaha fi ma'naha min haitsu masyru'iyatul jamaah fiha wa ijtima'an nas laha. Karena dia mengandung makna Jumat dan Aidain dari sisi disyariatkan melakukannya secara berjamaah. Ya. Karena sholat istisqa, sholat khusuf dan kusuf ini juga berjamaah. Wa ijtima'in nas laha, demikian juga karena berkumpulnya manusia ya pada sholat-sholat tersebut. Ya. Jadi kenapa disunahkan untuk untuk mandi pada sholat istisqa, sholat khusuf dan kusuf? Karena dia memiliki kemiripan dengan Jumat dan Idain. Ya, karena pada saat itu manusia berkumpul, ya, Taib. Ya, ini sisi pendalilan kenapa sholat istisqa, sholat gerhana, ya, 2 sholat gerhana disunahkan untuk mandi, karena dikiaskan dengan mandi Jumat dan mandi 2 hari raya. Pada saat itu manusia berkumpul. Kemudian yang ke-7, mandi yang ke-7. Wal ghuslu min ghuslil mayyit. Mandi karena memandikan mayit. Nah, ini sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas bahwa bukan wajib ya hukumnya. Sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya, tapi yang benar adalah sunnah. Dalilnya kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, demikian juga Ibnu Majah,
dan juga datang dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man ghassala mayyitan falyagtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan barang siapa yang memikulnya, ya memikul mayit tadi, hendaknya dia berwudu. Ini dalil yang menunjukkan perintah falyagtasil, kata Nabi. Habis memandikan mayit, hendaknya dia mandi. Wa sarafahu 'anil wujub khabarul hakim. Dan yang memalingkannya dari kewajiban adalah khabarnya al-hakim. Diriwayatkan oleh al-Imam al-Hakim dalam Mustadraknya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, ya. Nabi SAW mengatakan, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuh fa inna maitakum laisa binajas fahasbukum an tagsilu aydiyakum. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, tidaklah wajib bagi kalian untuk mandi setelah kalian memandikan mayit-mayit, apabila kalian memandikannya, ya, atau bahasa terjemahannya, ya, tidak ada kewajiban atas kalian setelah memandikan mayit untuk mandi apabila kalian memandikannya. Fa inna mayyitakum laisa binajas. Karena sesungguhnya mayit kalian itu tidaklah najis. Fahasbukum an tagsilu aydiyakum. Maka cukup atau aidikum, ya. Maka cukup bagi kalian untuk mencuci tangan kalian. Jadi habis memandikan mayit, ya, cukup mencuci. Ya, kalau dia mandi, maka yang demikian lebih baik. Kemudian yang ke-8, wal kafiru idza aslam. Seorang yang kafir ketika dia masuk Islam. Seorang yang kafir ketika dia masuk Islam, disunahkan baginya untuk mandi. Ya, dalilnya an Qais ibn Asim radhiyallahu anhu qala ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam uridul Islam fa amarani an aqtasila bima'in wasidrin. Kata Qais bin Asim, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku ingin masuk Islam. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku untuk mandi dengan air dan sidr. Sidrin, ya, kata Syekh Mustafa Bugha, wa waraqun madhunun min syajarin muayyan. Sidr itu adalah daun yang ditumbuk dari pohon tertentu. Ya, daun yang ditumbuk dari pohon tertentu. Apa nih bahasa kita? Bidoro, ya, daun bidara, daun sidr. Ya, jadi Nabi SAW memerintahkan Qais bin Asim untuk mandi ketika dia masuk Islam. Wa indan Nasa'i wa Tirmidzi annahu aslama fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaktasil. Dan diriwayatkan dalam Nasa'i dan Tirmidzi bahwa Qais bin Asim ini masuk Islam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi. Ya, jadi mandinya itu setelah dia masuk Islam. Ya, aslama fa amarahu Nabi an yaktasil. Ya, setelah dia masuk Islam barulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk mandi. Ya. Ini menunjukkan perintah agar orang yang baru masuk Islam agar mandi. Qala Tirmidzi ba'da riwayatihil hadis, berkata al-Imam At-Tirmidzi setelah beliau meriwayatkan hadis ini, wal amalu alaihi inda ahlil ilm yustahabbuna lirrajuli idza aslama an yaktasila wa yughsila thiyabah. Kata Imam At-Tirmidzi, dan yang diamalkan oleh para ulama yaitu mustahab hukumnya bagi seseorang apabila dia masuk Islam, ya,
untuk dia mandi dan mencuci bajunya. Ya. Jadi yang diamalkan oleh para ulama, mustahab hukumnya bagi seseorang ya apabila dia masuk Islam agar dia mandi dan mencuci bajunya. Qala walam yajibil ghuslu li adami amrihi kulla man aslama bih. Ya. Dan menunjukkan tidak wajibnya mandi karena terkadang Nabi tidak memerintahkan. Ya, karena Nabi tidak selalu memerintahkan orang yang baru masuk Islam untuk mandi. Jadi kan banyak tuh sahabat yang masuk Islam, riwayatnya kan banyak tuh. Ya. Nah, itu enggak semuanya disuruh Nabi SAW untuk mandi. Menunjukkan bahwa apa? Opsional. Kalau dia mandi bagus, kalau enggak mandi pun tidak mengapa. Mustahab hukumnya. Mustahab hukumnya. Jadi tidak wajib untuk mandi setelah masuk Islam, ya. Tapi mustahab, ya, boleh atau sunnah, ya. Sunnah baginya untuk mandi setelah masuk Islam. Ini mandi yang ke-8. Kemudian yang ke-9, barakallahu fiikum. Wal majdunu wal mughma alaihi idza afaqa. Orang yang gila atau orang yang pingsan dan orang yang pingsan ketika keduanya sadar. Nah, ini ya. Jadi orang yang gila dan orang yang pingsan ketika keduanya sadar, maka disunahkan baginya untuk mandi. Ya. Qala an Aisyah, ada dalilnya ya. Apa dalilnya? An Aisyah radhiyallahu anha qalat takila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sakila ishtadda maradhuh. Ketika Nabi SAW semakin parah sakitnya, kata Aisyah, ini hadis bercerita tentang kejadian menjelang wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi SAW itu demam kemudian sampai pingsan, ya, menunjukkan kepayahan yang beliau alami ketika ya menjelang wafat. Kata Aisyah, sakila Rasul SAW, ya, sakitnya Rasul SAW ketika itu semakin parah. Faqala asolan nas. Maka beliau pun mengatakan, apakah ya manusia sudah menegakkan sholat, sudah sholat? Ya, apakah orang-orang sudah sholat? Faqulna la hum yantadirunak ya Rasulullah. Maka kami mengatakan, belum, mereka masih menantimu wahai Rasul. Faqal, kemudian beliau mengatakan, Do'uli ma'an fil mikhdab. Ya, do'uli ma'an fil mikhdab. Ya, letakkan untukku air di mikhdab. Al-mikhdab wi'a kana tugsal fihi athyab. Mikhdab ini adalah wadah yang dipakai untuk mencuci baju. Wadah yang dipakai untuk mencuci baju. Ya. Jadi apa? Ember, ya. Ember untuk mencuci baju. Qalat faqulna faghtasil. Kemudian mana sih tadi? Baik. Qalat fafa'alna. Maka kemudian kami pun melakukannya. Jadi kami menyediakan air. Ya, kami menyediakan air bagi Rasulullah SAW dalam sebuah ember. Fakta salah, maka kemudian Nabi SAW pun mandi. Ya, jadi mandi bukan berarti beliau kemudian membuka auratnya, ya, mandi saja beliau, ya. Thumma dhahaba liyanu'a fa'ughmiya alaih. Kemudian beliau pun selesai, ya, liyanu'a ini artinya liyun hidha bi juhdin wa masyaqqah. Artinya beliau berusaha bangkit dengan susah payah. Jadi ketika itu beliau berusaha bangkit dengan susah payah. Fa ughmiya alaih. Kemudian beliau pun pingsan. Ya. Jadi beliau pingsan. Ini menunjukkan beratnya kondisi Nabi SAW ketika akan wafat. Ya.
Thumma afaqa faqal. Kemudian Nabi SAW tersadar, lalu beliau mengatakan, asallan nas, apakah manusia sudah sholat? Faqulna la. Maka kami mengatakan, tidak. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Mereka menantimu wahai Rasul. Ya. Faqala, kemudian beliau mengatakan, da'uli ma'an fil mikhdab. Maka beliau kembali mengatakan, letakkan untukku air di mikhdab, di ember. Qalat fafa'alna faghtasala. Maka kami pun melakukannya, beliau pun kemudian mandi. Thumma dhahaba liyanu'a fa'ughmiya alaih thumma afaq. Kemudian terulang lagi, ya, beliau berusaha untuk bangkit dengan susah payah, ya. Namun kemudian beliau kembali pingsan, lalu kembali tersadar. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang pingsan atau tidak sadar disunahkan untuk mandi. Ya, kalau dia hilang akalnya, ya ketika kembali akalnya disunahkan untuk mandi. Dan membayangkan ya kesulitannya Nabi SAW dalam keadaan beliau adalah orang yang paling mulia. Gimana keadaan kita nanti ya ikhwan? Nabi SAW orang yang paling mulia, mengalami kepayahan demi kepayahan ketika beliau akan meninggal dunia. Qala wa kisa bil iqma al junun li'annahu fi makna bal huwa aula. Dan dikiaskan dengan pingsan, ya, orang yang gila. Ya, orang yang gila ketika sadar maka disunahkan bagi dia untuk mandi. Li'annahu fi makna, karena maknanya sama. Bal huwa aula, bahkan orang yang gila ini lebih berhak untuk mandi ketika dia telah tersadar. Ya, kalau orang pingsan itu kan nggak bergerak-gerak ya, nggak bergerak-gerak, jadi nggak ada kemungkinan dia nyentuh najis atau apa ya. Tapi kalau orang gila ya nggak sadar dia, mungkin dia ya memegang kemaluannya atau dia memegang bekas kotorannya dan lain sebagainya, sehingga dia lebih berhak untuk mandi, ya. Baik. Atau ketika gila nggak sadar dia terkena junub, ya nggak, sehingga lebih aula untuk mandi. Baik, ini yang ke-9. Baik. Qala, yang ke-10, wal ghuslu indal ihram. Mandi ketika berihram. Jadi berihram itu ya ikhwan, ya, ketika kita mulai ihram, ya, bagi kaum laki-laki dia hanya mengenakan 2 pasang kain yang berwarna putih tanpa jahitan. Nah, sebelum dia mengenakan pakaian itu berihram, ya, dia disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, mandi ihram. Dalilnya an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa iktasal. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dalam Sunan Tirmidzi, ya, bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan pakaian beliau ketika ihram dan kemudian mandi. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi sebelum beliau berihram, ya. Kata beliau li ihlalihi ay li ihramihi. Maksudnya ya berihlal di sini adalah ihram. Wal ihlal raf'us sauti bitalbiyah indal ihram. Dan ihlal adalah mengangkat suara untuk bertalbiyah ketika ihram. Ya, ketika ihram. Al-ihlal artinya mengangkat suara untuk bertalbiyah ketika ihram. Ya, sebelum beliau bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, beliau mandi dulu. Ya. Beliau mandi dulu kemudian mengenakan pakaian ihram, lalu beliau mulai bertalbiyah. Jadi disunahkan untuk mandi ya ketika ihram. Kemudian yang ke-11, walidukhuli Makkah, masuk kota Makkah. Nah, ini disunahkan untuk mandi sebelum masuk kota Makkah. Qala an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalilnya ya hadis riwayat Ibnu Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar.
An Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu kana la yaqdamu Makkata illa bata bidhitwa. Ya, bahwasanya Ibnu Umar tidaklah beliau memasuki kota Makkah kecuali beliau bermalam terlebih dahulu di Dhitwa. Ini suatu kawasan mendekati kota Makkah, ya, namanya Dhutwa. Qala hatta yusbiha wa yaktasila thumma yadkhala Makkata naharan. Kemudian ketika tiba waktu pagi, ya, beliau mandi, barulah beliau masuk kota Makkah di waktu siang. Wa yadhkuru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alah, dan beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu melakukannya. Abdullah bin Umar, ya, sahabat yang dikenal, ya, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, ini beliau melakukan hal tersebut karena mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Sebelum masuk Mekah, mandi terlebih dahulu. Ya. Misalnya sampai di Jeddah, ya, misalnya ingin ke Makkah, ya, mandi dulu di Jeddah, ya, tapi biasanya udah mandi dulu, ya. Tapi Jeddah itu bukan mikot, ya, keliru kalau menjadikan Jeddah itu mikot. Ya, mikot itu kita di Yaman itu, ya, apa namanya, ya Allah lupa saya, mikot di Yaman itu, ya, Yalamlam. Ya, Yalamlam bukan, ya. Al-muhim, ya, mikot itu ya di mikot, bukan di Jeddah. Jeddah itu sudah dimasuk ke dalam kawasan di luar mikot atau di dalam mikot, ya, sehingga tidak sah mikot di Jeddah. Kemudian kata beliau, yang ke-12, 13 dan 14. Yang 12, ya, yang 12. Mandi yang ke-12, walil wukuf bi Arafah, ketika akan melaksanakan wukuf di Arafah. Ini dalilnya, kata beliau, wa rawa Malikun fil Muwatta, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, ya, kana an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kana yaktasilu li ihramihi qabla an yuhrim walidukhuli Makkata waliwuqufi, ya, asyiyatal Arafah, liwuqufihi asyiyata Arafah. Dahulu Ibnu Umar, ya, beliau mandi untuk ihram sebelum beliau berihram. Demikian juga ketika beliau akan memasuki kota Makkah. Kemudian, ya, ketika beliau wukuf di malam Arafah. Ya, mulai dari malam, ya, wukuf di Arafah. Ini beliau mandi terlebih dahulu. Jadi sebelum pergi wukuf, mandi terlebih dahulu. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau, walil mabit bi Muzdalifah wali ramyil jimar ats-tsalits walit tawaf. Ya, kemudian selanjutnya mabit di Muzdalifah, al-ashah annahu la yustahab. Yang sahih bahwa ini tidaklah tidaklah mustahab hukumnya. Ya. Yang benar bahwa mabit di Muzdalifah tidak disunnahkan untuk mandi. Qala li ramyil jimar ats-tsalats walit tawaf walis sa'i. Ya, demikian juga untuk melempar jumrah yang 3, kemudian untuk tawaf dan sa'i. Ya, kata beliau, wal mu'tamad annahu la yusan al-ghuslu lit tawaf. Ya. Yang kata beliau, dan yang mu'tamad bahwa tidak disunnahkan untuk mandi tawaf. Ya, untuk mandi tawaf. Baik. Adapun mabit di Muzdalifah, wallahu taala alam, mungkin sebagian para ulama, ya, di dalam Kifayatul Akhyar disebutkan bahwa ayamut tasyrik, ya, ar-ramyu, yakni melempar jumrah,
pada saat melempar jumroh disunnahkan untuk mandi karena apa? Karena berkumpulnya manusia. Jadi sama sebabnya dengan Jumat kata beliau. Ya. Disebutkan oleh sahib Kifayatul Akhyar ya, bahwa disunahkan untuk mandi ketika melempar jumroh. Ya. Baik. Adapun tawaf tidak disunahkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masuk Mekah, ya beliau memulai dengan wudhu, kemudian tawafa bil bait, kemudian beliau tawaf di Baitullah. Jadi beliau nggak mandi, tapi beliau wudhu. Ya, tapi beliau wudhu. Baik. Baik, kemudian disebutkan beberapa mandi sunnah lainnya yang di luar sini ya. Adapun masuk kota Madinah, wallahu taala alam ya, karena mungkin dikiaskan dengan masuk kota Makkah. Ya, karena dikiaskan dengan masuk kota Makkah. Dua tanah haram. Ya, dua tanah haram. Kemudian juga beberapa mandi lagi yang disunahkan disebutkan oleh sahib Kifayatul Akhyar. Di antaranya adalah al-ghuslu minal hijamah. Ya, mandi setelah berbekam. Mandi setelah berbekam. Ya, kemudian mandi ketika akan beriktikaf. Mandi ketika akan beriktikaf. Kemudian sebagian ulama menyunahkan mandi setiap hari di bulan Ramadan. Ya, mandi setiap hari di bulan Ramadan. Ya, kemudian mandi ketika mencukur bulu kemaluan. Ya, mandi ketika mencukur bulu kemaluan. Nah, ini mandi-mandi lain yang disunahkan menurut sebagian para ulama. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas dari mandi-mandi yang disunahkan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu tentang al-mashu alal khuffain. Mengusap dua khuf. Ya, mengusap dua khuf. Ini insyaallah yang akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang bismillah taala. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya, ya silakan ya ke admin, silakan dilayangkan ke admin. Nanti insyaallah kita bahas dulu. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan berkenaan dengan pembahasan kita. Ini sebelum kita masuk ke dalam materi yang baru, kita bahas dulu pertanyaannya. Baik, naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.